kalau melihat tadi ya, hal-hal yang menarik lagi adalah sekarang ini kita bicara tentang kembali ke BPJS nih, menarik ya, karena baru-baru ini pemerintah baru bicara tentang cukai rokok untuk membayar BPJS gitu ya. Nah, itu ternyata kalau kita perhatikan, ternyata Pak, bahwa beberapa tahun belakangan ini tuh BPJS tuh nggak pernah punya kelebihan, yang ada defisit. Nah, defisitnya cukup besar. Nah, ini kan perilaku ada moral hazard. Nah, di satu sisi kalau nggak salah waktu itu ada penelitian Indef ya udah cukup lama di beberapa daerah itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang tuh kalau sakit langsung beli obat. Ya, nah sekarang dengan adanya pengawasan yang ketat, nah ini ada berbanding terbalik kepada warung-warung harus pakai izin. Akhirnya sekarang warung-warung nggak mau jual obat. Nah, akhirnya orang ke puskesmas. Jangan-jangan biaya ke puskesmas lebih mahal daripada biaya obat gitu Pak. Nah, ini juga ada satu dilema di mana kalau kayak gini caranya defisit makin tinggi dong. Bukannya makin berkurang gitu. Gimana Pak? Setuju nggak? Ya, jadi begini, sebetulnya ini nuansa yang memang harusnya strategis sekali ini. Defisit BPJS luar biasa besar dan akan terus membengkak. Benar. Kemudian jumlah yang antri di dalam pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelatihan dasar, ini juga panjang. Sering terjadi keluhan di mana mereka antri pada saatnya sudah tutup, kemudian besoknya balik lagi, antri lagi. Jadi berarti ada ketidakefisienan dalam pembiayaan, dalam pelayanan, dan juga dalam bagaimana energi orang untuk bisa datang ke pelayanan dasar. Nah, kita melihat ada aspek di mana di seluruh dunia, terutama negara-negara yang maju, yang sudah lama menerapkan swamedikasi, self-medication, bahkan kalau kita lihat di Jepang, di Korea, di negara-negara yang lain sekeliling kita itu ada namanya self care. Nah, ini betul-betul didorong. Artinya apa? Swamedikasi ini sebetulnya merupakan suatu segmen ekonomi yang luar biasa. Dengan catatan ada relaksasi dalam peraturan. Nah, peraturan ini pertama obat yang diedarkan memang obat bebas. Betul. Dengan segala macam peraturan-peraturannya sudah bisa dibaca. Dan rakyat kita sudah makin pandai, pendidikannya sudah luar biasa. Pemerintah sudah mengalokasikan dana luar biasa besar karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar bab pendidikan itu ya. Nah, yang berikutnya adalah masyarakat yang ingin memelihara kesehatannya sendiri dengan biaya sendiri, dia bisa datang membeli dan tidak susah. Sebab kalau susah nanti mereka juga akan sulit lagi. Jadi artinya nggak cocok dong kalau toko-toko kecil nggak boleh. Nah, artinya peredaran dipelonggarkan, peraturan-peraturan lain yang menghambat juga harusnya dilepas. Benar. Karena apa? Masyarakat kecil yang mikro ini bisa hidup dari penjualan obat-obat yang eceran. Ya kan pemerintah sekarang kan mendorong sekali itu. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada produk yang satu dengan segala macam ancamannya itu bisa beredar di mana-mana, yang beli juga siapa saja, masa obat tidak boleh? Jadi kalau ada kasus jangan dipukul rata begitu ya. Kalau ada kasus misalnya pemalsuan obat jangan dianggap jadi kalau sekarang izinnya diperketat sehingga para warung nggak mau jualan lagi. Jadi jangan itunya ya, berarti harus kalau ada pemalsuan ya tindaklah yang kriminal. Kalau ada penyalahgunaan obat, jangan obatnya yang dilarang, jangan produsennya, ditindak aja yang melakukan penyalahgunaan. Karena di negara-negara maju itu proses-proses itu harus diteliti secara matang, kasusnya bagaimana segala macam. Nah, Mas Eko, waktu hasil riset itu bagaimana ya melihat masyarakat itu di beberapa daerah memang begitu ya, menyelesaikan dirinya sendiri ya? Iya, jadi kita pernah riset tentang swamedikasi ya, bagaimana masyarakat itu perilakunya ketika sakit gitu ya. Nah, memang sebagian besar ya masyarakat kita sebetulnya juga relatif memang menggunakan swamedikasi, terutama penggunaan obat-obat modern ya. Mereka katakanlah datang ya pergi kalau sakit kepala gitu ya, atau langsung flu, pilek gitu ya, ya, langsung ke warung beli gitu. Dan itu sebetulnya ya kalau kita juga punya hitung-hitungan itu memang sangat membantu gitu ya untuk bisa. Salah satunya dampak positif yang terkait dengan BPJS ya adalah tidak sedikit-sedikit karena merasa iuran gitu ya, terus langsung ke puskesmas. Begitu ke puskesmas karena tingkat istilahnya ya screening di sana gitu ya, itu saya rasa juga sangat longgar begitu ya, sehingga dengan gampang memberikan rujukan ke rumah sakit. Nah, implikasinya kepada tadi tagihan-tagihan BPJS tadi, padahal akhirnya defisit tadi, pembiayaan defisit tadi itu kelihatan sekali. Padahal sebetulnya sangat mungkin sakit-sakit ini masih bisa ditangani dengan obat-obat swamedikasi begitu. Level mereka untuk penggunaan itu juga kalau kita
secara statistik ya kita surveinya itu lebih dari 1.000 orang, jadi saya rasa cukup inilah ya, cukup representatif ya. gitu ya, dan itu angkanya sudah di atas 60% begitu. Luar biasa. Jadi sebetulnya ada kesadaran untuk menggunakan itu. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu membuat regulasi tadi gitu ya, kemudahan-kemudahan untuk mereka mengakses. Gitu. Kalau aksesnya mudah, mereka akan berpikir kenapa yang beli di dekat rumah aja ada gitu, dan itu menyembuhkan begitu ya, daripada ke puskesmas ya, ongkos transportnya gitu lebih kan. mahal daripada obatnya jangan-jangan ya. Itu memang harus kelihatannya ini satu hal yang mungkin dianggap dalam tanda kutip sepele gitu ya mungkin ya, tapi ini sebenarnya penting karena tadi ternyata pembengkakan dari angka defisit itu gede banget gitu ya, sangat itu bisa besar. salah satu untuk mengurangi defisit untuk mengurangi ya salah satunya itu gitu ya. Nah, yang lainnya adalah kekhawatiran misalkan apakah masyarakat sudah teredukasi atau belum, sebenarnya relatif sudah, karena rata-rata ya mereka minum, yang diminum kan obat, nggak mungkin kan asal dia minum, pasti minimal baca ketentuan pakainya gitu, dan terbiasa gitu, dan itu memang sebetulnya relatif ya, mereka relatif baca ketika kita tanya ya, kita survei memang relatif baca. Jadi tingkat edukasinya juga semakin tinggi gitu ya, lebih baik gitu ya. Itu menggambarkan sebetulnya peluang untuk bisa mengurangi defisit melalui upaya mendorong suami medikasi itu sangat inilah ya, sangat punya prospek gitu. Untuk itu ya. Di samping juga nilai-nilai ekonomi yang lain ya. Baik. Nanti di segmen 4 saya juga akan membahas terkait dengan ini kan sekarang dengan rupiah yang melemah, Pak. Itu kan kita lihat harga obat-obatan itu yang di satu sisi BPJS belum bisa naik, tapi harga obat bebas pun kayaknya belum dinaikin. Nah, apakah tahun depan ini bakal naik? Apakah karena sekarang stoknya masih ada, jadi nggak perlu naik? Nanti kita akan membahasnya ya. Pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISE.